Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Misterius. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram yang berjudul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Bagi yang ingin membaca ceritanya langsung, bisa membeli ceritanya dengan bentuk PDF penulisnya melalui Facebook dengan akun yang bernama Widya Yasmin. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru di channel Keluarga Misterius. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kami buru-buru keluar supermarket setelah satpam mengusir kami secara tidak hormat. Aku langsung mengajak ibu mertua pergi walau dirinya masih dipenuhi amarah. Tampaknya ibu mertua masih kurang puas menghajar suami juga wanita yang telah merusak keluarga mereka. "Ayo bu, kita pulang," ajakku sambil menarik lembut tangannya lalu menyetop taksi. Namun kami tak langsung melaju karena ibu mertua meminta kami untuk menunggu sejenak. "Tunggu sebentar pak," ucap ibu mertua hingga pak supir mengurungkan niatnya untuk melajukan taksinya. "Walaupun tidak jalan, argonya tetap jalan bu," pak supir mencoba mengingatkan. "Gampang," saut ibu mertua dengan wajah santai, lalu lanjut memantau keluar. Lalu tiba-tiba terlihat bapak mertua beserta istri barunya keluar dari supermarket dan berjalan menuju tempat parkir. Kami bisa melihat dengan jelas ia masuk ke dalam mobil, lalu keluar dari area parkir. "Ikuti mobil itu pak," ucap ibu mertua dengan wajah yang berapi-api. Pak supir mengangguk lalu melanjutkan mobilnya. Hana harap ibu gak berbuat nekat. Aku mulai cemas kalau ibu mertua kembali berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Ya, seandainya ia kembali nekat, mungkin ia akan dilaporkan ke polisi. "Kamu tenang aja," ucapnya dengan santai. Anakku terlelap dalam pangkuanku. Untunglah ia tak rewel. Kulihat bapak mertua terus melaju ke sebuah komplek perumahan. Mungkin saja wanita itu telah dibelikan rumah oleh bapak mertua hingga ia mau menikahi lelaki yang lebih pantas menjadi ayahnya itu. "Gelo si Dharma, karena sudah membelikan rumah bagus untuk si Sundel Bolong. Sedangkan Aing yang menemaninya puluhan tahun masih tinggal di rumah peninggalan kolot Aing," ucapnya melihat bapak mertua menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah yang lumayan bagus. "Sabar ya bu, rumah peninggalan orang tua ibu juga bagus dan lebih luas," ucapku. "Berisik," ucapnya sambil keluar dari mobil. "Bu, jangan." Aku mencoba menghentikannya, tetapi ibu mertua keburu berlari ke arah bapak mertua. "Hei Antohot, mengapa kau memberikan rumah pada si Sundel Bolong ini? Sedangkan saya sudah menemanimu selama berpuluh-puluh tahun, belum pernah dibelikan rumah," bentak ibu mertua dengan wajah emosi. Sementara itu, istri muda bapak mertua tampak ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh suaminya. "Sabar Rukmini, kamu kan sudah tinggal di rumah yang bagus," ucap bapak mertua mencoba menenangkan. "Mana itu kurang ajar, Aing di payahan ku Aing," ancamnya. Aku benar-benar tak menyangka kalau ibu mertua begitu tangguh, seperti memiliki ilmu kanuragan. Apa jangan-jangan dia keturunan Prabu Siliwangi? "Sabar, nanti saya transfer uang yang banyak buat kamu," bujuk bapak mertua. "1 miliar, tawar ibu mertua. "Iya, tapi sekarang baru ada 100 juta. Nanti sisanya dicicil tiap bulan," ucap bapak mertua. "Awas kalau bohong, kamu berdua nanti akan saya jadikan pocong," ancam ibu mertua. "Iya, saya janji." Bapak mertua terus mencoba menenangkan ibu. "Akang, jangan dong. Jangan dikasih uangnya sama dia," rengek wanita berkerudung acak-acakan sambil memegangi tangan bapak mertua. "Berisik kamu Sundel Bolong, mau saya lubangi punggungmu," ancam ibu mertua hingga membuatnya ketakutan. Setelah itu, kami buru-buru pulang. Sepanjang perjalanan, ibu mertua terus mengumpat mengabsen semua penghuni alam gaib dan kata makian berbahasa Sunda. Aku membiarkannya agar ia bisa lebih tenang. Kebetulan anak bungsuku terlelap jadi tak mendengar kata makian yang ia ucapkan.
Setibanya di rumah, ia langsung menyalakan VCD, lalu menyetel film jadul Susana. Aku sangat bingung dengan sikapnya, tetapi aku membiarkannya agar ia melupakan apa yang terjadi hari ini. Walaupun ia sering menyakitiku, tetapi apa yang menimpanya benar-benar membuatku iba. Aku segera menidurkan anak bungsuku, lalu berniat belanja sayuran karena tadi belum sempat belanja di supermarket. Si Bokir lucu banget, ucapnya saat melihat adegan sundel bolong yang tengah mengerjai si Bokir. Syukurlah kalau ibu mertua bisa kembali tertawa. Padahal itu film horor, tetapi ia terus tertawa terbahak-bahak saat menontonnya. Dharma, mana mah gelo? Tiba-tiba ia menangis histeris saat melihat kemunculan hantu sundel bolong di film itu. Kenapa, Bu? Tanyaku lalu duduk di sampingnya. Dulu saya dan Dharma suka nonton film ini di layar tancap. Kalau ada sundel bolong, saya langsung memeluknya, ucapnya sambil berderai air mata. Aku baru menyadari alasan ibu mertua sangat menyukai film sundel bolong, karena banyak kenangan masa mudanya bersama bapak mertua. Bu, saya mau belanja dulu ya, ucapku. Iya, jawabnya sambil melanjutkan menonton. Aku belanja lalu menjemput anakku dari TK, lalu setelah itu buru-buru pulang. Setibanya di rumah, aku sangat terkejut karena melihat si bungsu menangis sendirian, sedangkan ibu mertua tak ada di semua ruangan. Dengan panik, aku langsung mencarinya bahkan bertanya pada tetangga. Tiba-tiba, ia kembali dengan wajah sumringah. Dari mana, Bu? Tanya aku. Bukan urusanmu, jawabnya sambil masuk kamar. Aku tak mendebatnya karena mungkin perasaannya masih tak karuan. Saat suamiku pulang, aku menceritakan kalau bapak menikah lagi. Ia tampak geram lalu tiba-tiba memohon kepadaku untuk tetap tinggal di rumah ini karena ia khawatir dengan kondisi ibu mertua. Aku menyetujuinya selama ibu mertua tak berbuat macam-macam padaku juga anak-anak. Keesokan harinya, tiba-tiba bapak mertua datang bersama istri mudanya yang tengah menangis terseduh-seduh. Rokmini, teriak bapak mertua dengan wajah emosi. Mau apa lagi kamu, Ontohot? Tanya ibu mertua sambil bertolak pinggang. Kamu kan yang melakukan ini pada Sarmila? Tanyanya sambil membuka kerudung wanita itu. Aku terkejut melihat kepala istrinya yang botak. Padahal saat di supermarket, aku melihat rambutnya yang panjang dan tebal saat ibu mertua menarik paksa kerudungnya bahkan melemparnya hingga jauh. Sebenarnya aku ingin tertawa puas melihat kepalanya yang telah gundul seperti tuyul. Wanita berebut suami orang memang pantas mendapatkan semua itu. Walaupun sebenarnya aku penasaran siapa yang melakukannya. Sundel bolong berubah jadi tuyul, ucap ibu mertua sambil tertawa terpinggal-pinggal. Sementara wanita itu malah menangis meraung-raung saat ibu mertua menertawakannya. Kamu jangan macam-macam, karena saya bisa lapor pada polisi, ancam bapak mertua. Dasar Ontohot, kenapa tiba-tiba kamu nuduh saya? Ucap ibu mertua yang tak bisa berhenti tertawa. Pasti kamu kan yang melakukannya. Bapak menunjuk wajah ibu mertua. Hei sundel bolong, memangnya siapa yang mengudulimu? Tanya ibu mertua. Lelaki bertubuh besar, tapi pasti itu suruhan kamu kan? Ia menyahut sembari terisak. Ibu mertua kini menjadi pendiam dan selalu murung. Ia tampak sangat berbeda dari biasanya. Tak ada lagi teriakan sundel bolong dan makian darinya. Jangankan untuk berteriak, untuk sekedar mengucapkan sepatah kata pun, tampaknya ia masih enggan. Ibu mau makan apa? Tanyaku. Ia hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku segera keluar untuk memasak makanan yang disukainya, yaitu pepes ayam. Setelah matang, aku segera mengantarnya ke kamar. Setiap hari ibu mertua hanya merenung sambil melihat keluar dari balik jendela kaca. Tampaknya ia sangat menginginkan bapak mertua untuk segera pulang. Namun, rupanya wanita itu telah membuatnya dimabuk kepayang, hingga ia tak mau lagi menginjakan kaki ke rumah ini. Padahal, kini istri mudanya telah kehilangan mahkota kewanitaannya. Tiba-tiba, terdengar suara mobil bapak mertua. Saat mendengarnya, kulihat ibu mertua langsung berlari keluar dengan wajah sumringah. Aku yang tengah melipat pakaian turut keluar untuk menyambut kedatangan bapak mertua. Siapa tahu setelah ini aku bisa kembali ke kontrakanku. Namun, tiba-tiba wajah ibu mertua kembali ditekuk saat semua tak sesuai dengan harapannya.
Rupanya bapak mertua datang bersama istri mudanya. Gurat wajah ibu mertua kembali menyeratkan kepedihan yang begitu dalam. "Kang, jangan lama ya," ucap istri mudanya sambil bergelayut mesra di tangan suaminya. Ia tampak sengaja memamerkan kemesraannya pada ibu mertua. Aku mengira ibu mertua akan mengeluarkan makian dan mengabsen nama-nama penghuni alam gaib seperti biasanya. Namun, kali ini ia hanya diam menahan rasa pilu. "Saya mau mengambil pakaian," ucap bapak mertua sambil buru-buru masuk kamar. Ibu mertua tak menanggapi. Ia terus menatap wajah adik madunya dengan sorot kebencian. "Mau minum apa, Bu?" tanyaku pada istri muda bapak mertua yang sejak tadi terlihat salah tingkah karena terus dipelototi kakak madunya. "Gak usah, nanti malah dikasih racun lagi," sautnya sambil melirik ke arah ibu mertua dengan tatapan yang sangat sinis. Ibu mertua sama sekali tak menanggapi ucapannya. Padahal biasanya ia akan seperti kaleng rombeng yang bisa merusak gendang telinga. "Sorry, kami gak seperti itu," sahutku. Tiba-tiba kulihat dua orang lelaki tengah bersembunyi di balik semak-semak sambil terus mencuri pandang ke arah kami. Dari penampilannya, mereka seperti intel karena menggunakan earphone yang sering dipakai polisi intelijen. Sepertinya istri muda bapak mertua telah melaporkan tindak penganiayaan yang telah terjadi padanya. Lalu mereka sengaja ke rumah ini untuk mencari bukti bahwa ibu mertua pelakunya. Namun, kebetulan ibu mertua tampak diam dan tak menunjukkan sisi barbarnya. Entah apa yang ia pikirkan, tetapi tampaknya ia mulai malas meladeni adik madunya. "Aduh, gerah banget ya," ucapnya sambil menyingkap jilbabnya sehingga tampaklah lehernya yang mengenakan kalung berlian yang berkilauan. "Jangan kuat-kuat menyingkap kerudungmu. Nanti kepala gundulmu bisa kelihatan sama cucu saya. Bisa nangis mereka nanti, disangkanya ada tuyul besar," ucap ibu mertua dengan wajah datar. Mendengar itu aku tak kuat menahan tawa, hingga akhirnya tawaku pecah. Entahlah, setiap kali membayangkan kepalanya yang gundul membuatku geli dan ingin tertawa. "Kamu kan yang menggunduli saya?" tanyanya dengan wajah kesal. "Bukan, saya gak sudi punya urusan sama kamu," saut ibu mertua yang tampak tenang. "Halah bohong, pasti kamu cemburu karena saya lebih muda dan lebih cantik kan?" ucapnya sinis. "Bu, jangan berisik. Di rumah ini ada dedemit yang sangat suka sama pelakor. Kalau nggak salah sih, dulu bapak mertua pernah selingkuh juga. Tapi madunya itu meninggal secara mengenaskan karena dimakan hidup-hidup sama penghuni rumah ini," bisiku. Aku sengaja berbicara pelan agar tidak terdengar oleh bapak mertua yang tengah berada di kamar. Aku hanya mengarang cerita agar ia segera meninggalkan rumah ini. Entah mengapa, melihat wajahnya yang menyebalkan membuat aku merasa muak. Tiba-tiba, ia menoleh ke arah pintu yang menghubungkan ke dapur. Wajahnya terlihat terkejut. Lalu tiba-tiba ia berteriak histeris seperti melihat hantu. "Sundel bolong!" teriaknya. "Kamu yang sundel bolong? Ngapain teriak-teriak sundel bolong?" Akhirnya ibu mertua membuka mulut walau dengan ekspresi malas. Istri muda bapak mertua terlihat benar-benar ketakutan. Tak apa yang dilihatnya, entah mungkin ia tengah berhalusinasi setelah mendengar ceritaku. Apapun itu, aku sangat puas melihatnya ketakutan. Beberapa waktu kemudian, bapak mertua keluar dari kamar sambil membawa koper besar. Tampaknya ia tak akan lagi tinggal di sini. Ia langsung mengajak istri mudanya pergi tanpa memperdulikan ibu mertua yang terus menatapnya. "Apa nggak ada yang ingin bapak katakan pada ibu?" tanyaku. "Tenang saja. Setiap bulan saya akan mentransfer sejumlah uang untuknya," ucap bapak mertua tanpa sedikit pun menoleh, lalu bergegas pergi. Setelah mereka pergi, ibu mertua langsung masuk ke kamar dan kembali mengurung diri. Aku sama sekali tak diperbolehkan untuk masuk, padahal aku hanya ingin menghiburnya. Menjelang maghrib, suamiku pulang. Ia menanyakan kabar ibunya. Lalu setelah aku ceritakan apa yang terjadi tadi siang, tiba-tiba ia langsung menggedor pintu kamar ibunya. Ibu mertua membuka pintu lalu mempersilahkan suamiku masuk, lalu kembali menguncinya. Dari luar aku mencoba menguping pembicaraan mereka. Terdengar suara tangisan ibu mertua sambil mengeluarkan semua unek-uneknya. Lalu tiba-tiba, setelah mengungkapkan semua kekecewaannya dengan sikap bapak mertuanya itu, tiba-tiba terdengar ibu mertua menyebut sebuah nama. "Ibu kangen sama Rudi. Ibu ingin minta maaf padanya," ucapnya tiba-tiba.
Rudy adalah anak bungsu ibu mertua. Ia meninggalkan rumah setelah istrinya menghilang entah kemana. Ibu mertua bilang kalau wanita itu kabur bersama laki-laki lain. Tetapi Rudy tak percaya. Ia lalu pergi dari rumah untuk terus mencari keberadaan istrinya itu. Sudah hampir 2 kali lebaran, ia tak pernah menginjakan kakinya di rumah ini. Tampaknya ia masih marah pada ibu mertua yang selalu bersitegang dengan istrinya. Diki akan mencoba mencari Rudy demi ibu. Terdengar suara suamiku yang tengah berjanji pada ibunya. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kakinya yang hendak keluar dari kamar. Secepat kilat aku langsung menjauh agar tidak ketahuan menguping. Malam itu suasana begitu sunyi. Suamiku juga anak-anak telah terlelap. Begitu pula dengan ibu mertua. Padahal jarum jam baru menuju ke angka 9. Tiba-tiba tercium aroma sate. Selain itu terdengar suara pedagang sate yang logat maduranya begitu medok. Tampaknya ada seorang yang tengah membeli sate di depan rumah ini. Aku yang masih fokus menulis di ruang tengah membiarkan suara gelak tawa pedagang sate tanpa mau mengintip dari balik jendela. Tiba-tiba ekor mataku melihat sebuah kain putih yang melesat ke dapur. Antara takut tetapi juga penasaran, aku berjalan ke dapur untuk melihat siapa yang barusan melintas. Tiba-tiba aku langsung terkesiap saat melihat sesosok wanita berambut panjang yang mengenakan daster berwarna putih. Sosok itu menoleh ke arahku hingga menampakkan wajahnya yang seputih kertas, lalu melotot ke arahku hingga membuatku berteriak histeris dan nyaris mengompol di celana. "Kuntilanak!" teriakku. "Hana, kamu ngapain berisik?" Bentak sosok itu dengan suara sama persis dengan ibu mertua. Ibu ngapain berpenampilan seperti kuntilanak?" tanyaku. "Ini saya pakai masker." Bentaknya sambil mendekatkan wajahnya yang putih seperti diberi tepung lalu buru-buru pergi meninggalkanku yang masih gemeteran. Setelah membuatku terkejut dengan masker wajahnya, ibu mertua langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Setelah sekian lama, baru kali ini aku melihatnya merawat wajah. Mungkinkah ia akan kembali terlihat menarik agar babak kembali mencintainya? Apapun itu, aku akan mendukungnya selama tidak merugikan bagiku. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku menoleh ke jam dinding yang jarumnya menunjuk ke angka jam 10. Batinku bertanya-tanya, siapakah yang datang bertamu malam-malam? Aku bergegas membuka pintu, berpikir bahwa Rudy yang datang, karena kemarin ibu mertua terus meminta suamiku untuk mencarinya. Namun tiba-tiba, aku terkejut saat melihat bahwa yang berdiri di depan pintu adalah tukang sate yang biasa keliling di daerah ini. "Ada apa ya, Mas?" tanyaku dengan wajah heran. "Saya mau nagih bayaran cewek tadi yang pesan 30 tusuk," ucapnya dengan santai. Aku mengernyitkan dahi, kepalaku dipenuhi tanda tanya yang berputar-putar seperti pedagang sate salah masuk rumah. "Saya nggak beli sate," sahutku santai. "Emang bukan kamu, tapi wanita berdaster putih, rambutnya panjang tergerai, terus dia lagi hamil." Mendengar ucapannya, seketika aku bergidik ngeri karena tetangga sekitar tak ada yang hamil. Aku kembali berpikir sepertinya pedagang sate ini berniat macam-macam padaku. "Udah jangan ngawur, saya mau tidur." Saat aku hendak menutup pintu, tiba-tiba ia mendorong pintu dengan keras hingga aku nyaris terjengkang. "Kalau beli harus bayar." Ia mulai geram dengan wajah serius. Aku benar-benar bingung apa yang ia maksud, karena di antara kami semua tak ada yang membeli sate. "Ibu, Adiki, tolong!" teriakku. Tiba-tiba mereka semua keluar dari kamar setelah mendengar suara teriakanku. "Ada apa ini?" tanya mereka. "Kuntilanak!" teriak pedagang sate itu saat melihat ibu mertua yang mengenakan masker wajah. "Sembarangan ngatain saya kuntilanak," sungut ibu mertua. Sementara itu suamiku hanya tersenyum melihat ibunya, karena awalnya ia juga tampak terkejut dan nyaris mengira bahwa ibunya adalah kuntilanak. "Ibu tadi beli sate?" tanyaku. Ibu mertua menggeleng dengan wajah bingung. "Kan dari tadi kamu main HP di ruang tengah. Kalau saya keluar, pasti kamu bakalan tahu lah," sautnya dengan wajah ketus. "Tadi ada wanita muda sekitar 20 tahunan. Dia pakai daster putih, rambutnya panjang digerai, terus perutnya sedang hamil," ucap lelaki berkumis tebal yang usianya sekitar 40 tahun itu. Ibu mertua juga suamiku tampak kesal dan menyangka ia mengada-ngada. Namun ia tampak yakin dengan apa yang ia ucapkan. Bahkan ia bersumpah melihat wanita itu masuk rumah ini.
Cari dulu ke rumah orang, siapa tahu ke rumah tetangga, sahutku. Pedagang sate itu terus bersikeras bahwa dirinya melihat wanita itu masuk ke rumah ini. Sudahlah, ibu bayar saja, biar dia nggak terus berisik, ucap ibu mertua dengan wajah kesal sambil menyodorkan sejumlah uang sesuai dengan harga 30 tusuk sate. Setelah itu, pedagang sate berterima kasih dan buru-buru pergi. Begitu pula dengan kami yang langsung masuk ke dalam rumah karena malam semakin larut. Tadinya aku mau lanjut menulis, tetapi karena tiba-tiba suasana terasa mencekam, kuputuskan untuk segera tidur. Tiba-tiba aku terkejut saat melihat sosok wanita dengan ciri-ciri yang disebutkan pedagang sate itu. Aku melihat wanita itu dari samping. Wajahnya terus menunduk sambil memakan sate dengan lahap di ruang tamu. Kamu siapa? Tanyaku. Ia mengangkat wajahnya lalu menoleh ke arahku. Aku langsung berteriak dengan keras saat melihat wajahnya yang hancur. Tak hanya itu saja, ia juga langsung berdiri membelakangiku hingga tampaklah punggungnya yang bolong dan dipenuhi oleh belatung. Wah! Ku keluarkan segenap tenaga yang ada untuk berteriak sekencang mungkin. Hana, kamu kenapa? Aku langsung tersentak kaget dan menyadari bahwa aku tengah berbaring di samping suamiku. Lelaki yang sangat kucintai itu menatapku dengan wajah cemas bercampur dengan penasaran. Kamu kenapa? Ia kembali bertanya. Aku mimpi buruk, A, sahutku dengan nampas ngos-ngosan sambil mengusap keringat yang membanjiri tubuhku. Makanya, sebelum tidur itu baca doa dulu, ucapnya sambil membelai lembut rambutku. Entah mengapa, aku merasa ada sepasang mata yang terus memperhatikanku. Begitu pula dengan bulu kuduku yang terus meremang. Suasana sekitar pun terasa mencekam. Setelah itu, aku beranjak dari tempat tidur untuk mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat tahajud. Kulihat suamiku turut mengambil air wudhu dan juga sholat bersamaku. Kami juga berzikir bersama lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu, suasana terasa lebih nyaman karena sebelumnya udara serasa panas hingga membuatku kegerahan. Aku kembali teringat ucapan ibu mertua saat memohon agar aku menemaninya tinggal di rumah ini. Saat itu ia bilang bahwa dirinya kerap kali didatangi oleh hantu sundel bolong. Saat itu aku mengira bahwa dirinya hanya mengarang cerita karena kesepian. Namun, setelah bermimpi tadi, aku jadi bisa mempercayai ucapan ibu mertua yang ketakutan karena sering melihat penampakan sosok menyeramkan tersebut. Lalu mengapa hantu tersebut sering menampakkan diri pada ibu mertua? Tiba-tiba aku juga teringat istri muda bapak mertua yang tiba-tiba secara histeris melihat ke arah pintu dapur. Saat itu ia bilang bahwa dirinya melihat sundel bolong. Semua itu membuatku bertanya-tanya, mungkinkah di rumah ini benar-benar ada sosok hantu yang menglegenda dari zaman dulu? Sosok tersebut sering sekali malang melintang di film-film jadul. Tetapi apakah mungkin sosok tersebut ada di dunia nyata? Apalagi kini zaman sudah serba modern. Kulihat suamiku telah kembali tidur pulas. Tiba-tiba aku kembali merasa haus. Lalu kuberanikan diri bergegas ke dapur. Padahal saat itu suasana kembali terasa mencekam. Kulayangkan pandangan ke arah jam dinding yang jarumnya menunjuk ke angka 3. Lalu setelah itu, aku buru-buru mengambil segelas air. Tiba-tiba terdengar suara tangis yang begitu menyayat hati dari belakang rumah. Aku langsung buru-buru minum dan kembali ke kamar. Aku tak berani memastikan siapa yang menangis di jam segini karena di belakang rumah sangat gelap. Apalagi tidak jauh dari kebun belakang rumah ini ada sebuah sumur tua dan rumah kosong yang telah lama terbengkalai. Suamiku pernah bercerita kalau pemilik rumah itu adalah orang luar negeri yang telah kembali ke negara asalnya. Rumah itu dibiarkan begitu saja tanpa ada yang merawat ataupun dijual.